kenapa ya saya hampir tiap pagi kalau jam 4 sampai jam 6 pagi pasti sensasinya kedinginan. Tapi kalau diselimutin malah berkeringat. Oke ya. Kemudian keringatnya kayak keringat basi campur kayak rasa kesemutan. Oke. Tapi kalau bangun tidur meskipun sensasinya masih kalau bangun sensasinya hilang sendiri. Oke, dan rasanya ganggu banget. Gini Kak Efran ya. Saya berusaha menjawab berdasarkan pengalaman saya. Jadi sama, saya juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi gini, saat kita mengalami GERD ya, atau istilahnya gangguan pada sistem pencernaan ya, atau di lambung kita ya, di asam lambung kita, keasaman lambung, atau enzim pencernaan kita, hal ini lumrah terjadi, gitu ya. Sehingga tidur kita mungkin tidak terlalu bisa nyenyak, gitu ya. Jadi mungkin ini jam 4 udah mulai harusnya bangun gitu ya. Jam 4 sampai jam 6 pagi ini harusnya kakak ini udah bangun jam 4 gitu ya. Jangan diterusin tidur karena saat kakak bangun ini nanti sensasinya akan hilang karena tubuh kita ini udah mulai uh, ini bekerja ya. Jadi sel-selnya udah mulai bekerja, mengeluarkan beberapa hormon-hormon ya atau enzim ini untuk tenaga kita. Gitu ya. Jadi jam 4 sampai jam 6 kedinginan, kalau saran saya, kalau memang bangun jam 4 kedinginan, oke segera bangun. Karena ketika bangun sensasinya akan hilang. Gitu ya. Jadi memang kalau kita sedang mengalami GERD, terkadang itu kita bangun jam 3, kadang bangun jam 2. Jadi eh, kita tidak bisa terlalu nyenyak gitu ya. Itu yang saya alami dulu. Terkadang tidur 2, 3 jam, 4 jam itu udah bagus gitu ya. Terkadang tidur juga harus dengan duduk. Karena katupnya terbuka sehingga kita sesak. Tidur itu sambil gini teman-teman. Yang penting kita bisa enjoy ya. Kepala ini nempel ya seperti ini contohnya. Kemudian kita rilekskan karena ini kan asamnya kan naik di sini menghalangi area pernafasan. Itu saat parah-parahnya dulu. Jadi tidur terkadang sambil duduk gini gitu ya. Sehingga 2 jam udah cukup bangun lagi gitu ya. Memang sangat mengganggu sekali ya teman-teman ya saat kita mengalami GERD terutama kakak Efren tadi seperti itu ya sehingga keringat dingin kemudian diselimuti malah keluar keringatnya. Kalau udah seperti itu yuk segera bangun, segera aktivitas ya aktivitasnya tidak usah berat-berat. Semisal kita bangun buang air kecil, kemudian minum gitu ya. Kemudian duduk lagi atau aktivitas ringan, jalan di sekitar rumah, di depan rumah, buang sampah gitu ya. Seperti itu, walaupun mungkin kita masih jantung berdebar atau masih kelingan atau masih lemas, tetap kita paksa untuk bergerak sedikit-sedikit agar menjadi terbiasa gitu ya. Saya dulu juga gitu Kak. Saya tidak bisa aktif ya, terlalu aktif karena jantung berdebar dan lemes. Namun saya paksa pelan-pelan aja biar ada peregangan. Kemudian berjemur gitu. Kak ya, seperti itu. Jadi yang Kakak rasakan ini adalah salah satu sensasi ya, salah satu sensasi dari Dari GERD ya. Jadi enzim pencernaan ini kurang normal ya sehingga sensasinya bermacam-macam. Setiap orang sensasinya mungkin berbeda-beda. Gitu ya antara satu dan lain. Namun pada intinya ya ini disebabkan hal yang sama karena enzim pencernaan kita ini tidak normal. Tubuh kita ini teman-teman ya sangat luar biasa sekali. Ketika ada gangguan di dalam tubuh kita, utamanya di dalam pusat ya lambung ya, di pusat lambung ini ya, di mana ini adalah penyerap pertama makanan masuk teman-teman ya. Di sini ini segala jenis vitamin atau nutrisi dari makanan ya kemudian diserap di lambung, diteruskan ke usus dan sebagainya, disebar nih energinya dari makanan ini untuk tenaga kita gitu ya. Sehingga kalau enzim pencernaan kita utamanya di lambung bermasalah, pasti kita merasakan 1001 sensasi. Ya, diantaranya katupnya juga ikut terbuka, dinamakan GERD, asam lambungnya naik ke atas. Jadi GERD ini tidak serta-merta hanya asam lambung naik ke atas, tidak seperti itu. Banyak sensasi-sensasi lainnya seperti darah tinggi, ada yang juga darah rendah, ada juga yang anemia ya, HB-nya rendah ya, lemes gitu ya. Kemudian jantung berdebar-debar gitu ya, untuk aktivitas tidak bisa. Ada juga yang kepalanya berat ya, ada yang pusing, ada yang apalagi otot-otot di leher ini pegal, punggung pegal, ada yang kakinya dingin, kesemutan,
macam-macam sensasinya. Itu teman-teman ya adalah efeknya itu cuma dari apa? Dari enzim pencernaan saja. Bisa seperti luar biasanya seperti itu, ya. Nah, kenapa di era sekarang ini GERD ini ya menjadi hal yang umum? Itu karena makanan, ya. Tidak lain tidak bukan yang pertama adalah karena makanan. Kalau pola pikir teman-teman ya, presentasenya menurut saya di bawah makanan. Oke ya. Penyebab GERD persentasenya itu masih di bawah makanan kalau menurut saya. Ada juga ya, GERD itu terjadi karena pola pikir terlalu stres bisa. Terlalu stres, katup ini juga langsung terbuka karena keseimbangan enzim pencernaan ini tidak seimbang gitu ya. Namun yang menjadi presentase utama ini menurut saya adalah makanan. Karena apa? Sekarang ini makanan yang tidak alami sangat banyak sekali. Teman-teman bisa cek sendiri makanan yang tidak alami yang tidak seperti bentuk aslinya. Mudahnya seperti itu. Oke, kemudian pengetahuan kita akan probiotik kita minim. Saya sendiri juga seperti itu sama. Saya tidak tahu apa itu probiotik. Sekarang pun teman-teman tahu nggak probiotik? Kalau ada yang tahu bisa di komen teman-teman ya. Biar teman-teman nih bisa mengerti probiotik itu apa. Nah, pentingnya probiotik. Kemudian pentingnya prebiotik ya. Prebiotik ini makanannya probiotik. Mungkin kalau prebiotik ini udah umum ya, buah, sayur ya udah oke. Namun probiotik ini yang kita mungkin tidak tahu. Tubuh kita yang memerlukan bakteri baik ya untuk mencerna makanan ya. Istilahnya apa teman-teman ya? Mikroorganisme ya. Yang ada di dalam pencernaan kita ini harus kita jaga. Gitu ya teman-teman ya. Kalau ini tidak kita jaga sensasinya bermacam-macam. Namun tenang saja, GERD ini bisa pulih ya. Asalkan apa? Kita jaga pola makan, pola aktivitas, pola istirahat, pola pikir nih. 4 pilar ini kita jaga, pasti kita bisa pulih. Karena saya sudah buktikan, saya sudah pulih. Namun kalau sudah pulih jangan enak-enakan. Karena sudah saya coba. Saya coba makan bebas, probiotik tidak begitu saya perhatikan. Saya kelingan teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman ya, kita harus istilahnya itu berkomitmen. Kalau kita harus beralih ke real food, gitu ya. Namun itu komitmen yang kuat. Tidak semua orang mungkin bisa melaksanakan seperti itu. Namun kalau kita bisa melaksanakan, itu adalah suatu pencapaian yang luar biasa sekali karena tubuh kita ini harus mendapatkan asupan makanan yang dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan, jangan dimasukkan. Gampangannya seperti itu. Saya juga sama masih belajar. Hari ini saya juga masih sama, masih memasukkan yang tidak dibutuhkan, namun itu sudah minim ya. Sehingga kemarin saya kelingan, sekarang udah mulai pulih nih. Didunggu dengan beberapa nutrisi ya, vitamin ya. Jadi harus ada nutrisinya. Nutrisinya sama alami semua. Oke teman-teman, seperti ini Kak ya jawaban saya. Semoga menjawab pertanyaan kakak. Kalau pertanyaan saya mungkin dirasa kurang begitu mengena, mohon maaf ya, saya jawab berdasarkan pengetahuan saya. Oke teman-teman, cek video-video saya barangkali bermanfaat seputar GERD dan gastritis ya. Saya sama dengan teman-teman ya, saya adalah pejuang GERD. Saya bukan ahli gizi, saya bukan dokter, saya bukan perawat. Dan saya juga bukan istilahnya ya, pakar dalam bidang makanan sehat juga bukan. Saya terus terang saya adalah pemerhati kesehatan. Saya suka dengan kesehatan. Karena apa? Saya disadarkan dengan kondisi saya yang obesitas. Saya memang dari kecil sangat suka makan dan pengendaliannya sulit sehingga di tahun kemarin saya mengalami GERD parah. Berat badan saya pernah di 105, sudah turun di 92. Saat saya mengalami GERD, berat badan saya 92, turun 10 kilo di 82. Sekarang berat badan saya di 80, saya masih mempunyai tugas untuk menurunkan berat badan saya ideal ya. Karena ini lemak masih menumpuk ya. Lemak ini adalah cadangan energi yang tidak terpakai. Gitu ya, sehingga kita mengalami penumpukan lemak. Diakibatkan oleh apa teman-teman? Pemasukan ya lebih besar daripada pengeluaran atau energi gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya teman-teman ya. Ini TikTok saya ya. Kalau mau TikTok saya ini Ruby Store seputar lambung. Kalau saya biasanya juga live di TikTok juga. Produk-produk yang saya pakai
beli di sini ada ya di TikTok. Oke teman-teman, mohon maaf apabila ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.